Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube gue, like, komen, subscribe maupun share. Terima kasih. Terima kasih lu juga yang udah aktif di medsos, nonton video gue, lu tag di Instagram, nonton video gue, lu tag di Twitter. Gokil, semoga lu semua dalam keadaan sehat. Hari ini sebenarnya sih match yang seru nanti malam nih, karena ada derby Manchester, terus Barcelona, banyak pertandingan-pertandingan seru. Tapi sebelumnya ini nggak kalah seru, gue akan membahas Paris Saint-Germain yang kalah sama Nice. Nice itu bahasa Perancis, pronounce-nya apa ya? Nice aja lah, kalah ya Nice. Terus si Madrid yang menang 4-1 lawan Sociedad. Lagi-lagi Madrid ngebantai Sociedad nih, malu-maluin Sociedad. Nah, kenapa gue mau bahas ini? Karena Madrid dan Paris akan bertemu di Liga Champions nanti hari Kamis gitu. Kira-kira akan seperti apa nih? Tapi kalau lu mau nonton derby Manchester nanti malam, atau mau nggak kelewat Liga Inggris, mau partai besar ataupun partai kecil. Tadi gue juga lihat ada UFC. Lu mau nonton UFC bingung di mana, lu pengen ngeliat jagoan lu tapi lu cari streaming susah gitu. Nah, ini gue baru aja dikirimin Mola TV. Nih, bentar. Mola TV. Ini paket Mola TV. Ini gede banget. Dusnya elegan juga, guys. Jadi di dalamnya tuh ada box Mola, dan kalau kita buka ini keren nih. Nih, molanya kita buka. Set. Nah, ini ada kartu mola. Terus ada ya tentang UFC lah ya. Bisa dibaca-baca ini. Terus ada, nah ini mola VIP. Gue berlangganan mola VIP. Jadi gue bisa nonton Liga Inggris, match-match yang seru. Terus UFC juga nggak ketinggalan. Hiburan filmnya juga banyak. Gokil lah pokoknya. Nah, di dalamnya nih gue udah providernya udah gue taruh di sana, guys. Jadi gue cuma mau ngasih tahu gue udah pakai mola buat nonton Liga Inggris. Mantep ya, nggak usah bingung streaming mana lagi. UFC tiap minggu, per season, per episode pasti ketonton kalau kita pakai mola. Top. Nah, oke. Sekarang gue mau bahas dari Paris dulu. Ini Paris balik lagi kayaknya. Gue pernah bilang kalau PSG itu Paris Saint goblok. Paris Saint, aduh, gue nggak ngerti lagi. Maksud gue gini, kita bahas permainan dulu ya sebelum nanti pertemuan di Liga Champions sama Madrid. Bener-bener nggak bermain secara sistem, bener-bener main nggak saling support gitu. Maksudnya gini, kalau bertahan oke lah, ada back, ada kiper, gelandang dulu kalau bisa nahan, kalau bisa penyerang dulu ya, menghalau bola biar nggak keserang, kalau bisa megang bola biar kita nggak keserang. Nah, gini, di belakang ya udah seala kadarnya back aja. Di tengah juga gue nggak ngerti. Verratti kadang kalau lagi bagus mah bagus, cuma kalau lagi jelek kayak Ricky Puk, muter-muter nggak jelas. Kalau nggak ada temen apalagi. Wijnaldum di Liverpool tuh top mainnya. Wijnaldum di Liverpool top, tapi begitu pindah ke Paris jadi Wijnaldum. Wijnaldum. Kenapa mainnya jadi gitu? Ya Diallo main nggak ada kelas-kelasnya. Danilo main nggak ada kelas-kelasnya. Yang paling kelihatan cuma semangat Juan Bernat juga main semangat itu gara-gara dia takut kalah saing sama Mendes. Ya kan, Mendes kan dia sering rotasi, Mendes Bernat. Nah, sekarang kita bahas ini deh. Yang jadi sorotan Messi, dia dapat rating 6,5 gitu. Apakah Messi sebenarnya udah habis? Ya, pertanyaan yang sama bisa juga kelempar di Ronaldo gitu. Apakah Messi sudah habis? Gue nggak jawab bilang iya udah habis atau enggak belum habis. Gini deh, gue jawab secara permainan, secara individual yang main di sistem. Messi di saat Barcelona dia jadi striker atau jadi penyerang, dia punya support system yang bisa ngumpan-ngumpan. Xavi, Iniesta, ya bahkan Fabregas masuk, Rakitic masuk, di situ bisa ngasih assist ke Messi, sehingga Messi tugasnya cuma nunggu bola dan menciptakan gol. Perlahan pemain-pemain yang ngasih assist sudah pada hilang. Alves hilang, Xavi hilang, Iniesta hilang. Apa yang terjadi sama Messi? Gara-gara nggak ada yang ngoper, Messi ke belakang dikit.
dia jadi trequartista, dia jadi penyuplai bola buat striker. Ketika masih di Barcelona, dia datang ke tengah, dia mundur ke belakang, dia yang jadi creator. Di depan masih ada Suarez. Ketika nggak ada yang ngumpan Messi terus Messi cetak gol, Messi mundur ke belakang, Messi yang ngumpan. Di depan diselesain Suarez, gol. Di depan selesain Suarez, striker gol. Di Paris Saint-Germain, gue nggak ngeliat seperti itu ya. Messi di depan, nggak ada gelandang atau fullback yang maju ke depan ngasih umpan enak tinggal diselesain doang sama striker sama penyerang, nggak ada di situ. Messi berusaha ngalah. Gue kayaknya seakan-akan ngebela Messi banget, tapi gue ngeliatnya kayak gitu. Messi ngalah, dia datang mundur ke belakang jadi attacking midfield. Dia ngumpan, tapi nggak ada yang nyelesain. Lu boleh cek, nanti gue kasih link deskripsinya di sini. Kenapa alasan Messi nggak menciptakan gol? Biasanya orang yang nggak nyiptain gol, lihat kontribusi lainnya. Apakah dia jadi assist, apakah dia jadi pre-assist. Nah, Messi jadi assist, nggak ada yang bisa ngegolin. Jadi pre-assist juga bolanya ngawur lagi. Jadi ya gue bisa jawab, Messi bukannya habis, tapi nggak ada sistem yang berjalan di Paris Saint-Germain ya. Dia bukan sistem back ngoper ke tengah ngasih ke depan ngegolin. Enggak, gue cuma ngeliat Paris Saint-Germain ada Neymar aja joget-joget udah di situ, nggak jelas. Yang ketika dia Rabona kick, dia apalah skill gituin orang, ketika dibalas skill marah. Gue nggak ngeliat Paris kayak gitu bermain secara sistem. Tim ini oke, ada beberapa pemain bintang, nggak semua pemain bintang, dan tim Paris ini nggak istimewa untuk ditonton, terutama menurutku. Bukan, bahkan ya untuk dinikmatin tuh nggak ada nikmatnya. Oke, semalam Messi main jelek dan ya nggak ada shoot on target Messi. Itu yang gue bilang, ketika Messi di depan nggak ada gelandang nih, si Wijnaldum, Verratti atau siapa itu Diallo yang supply ke depan ya. Jadi Messi nggak dapat bola, Icardi masuk pun nggak dapat bola pas dapat jadi striker. Messi yang jadi creator, dia mundur ke belakang megang bola, nggak ada yang buat dioper. Lalu bagaimana ini sistem mau berjalan nih Paris Saint-Germain? Kocak, aneh. Gue sampai nge-tweet, Paris Saint-Germain ini asal ketemu lawannya, asal ketemu musuh, terus musuhnya punya pelatih yang bisa ngelatih aja, kalah. Bener, kalah Paris Saint-Germain. Aneh. Gue nggak tahu nanti ya gimana ada Mbappe ya, karena Mbappe akumulasi kartu. Mungkin kalau ada Mbappe tuh mendingan. Mbappe selain bisa gocek, dia punya shoot yang oke juga gitu. Jadi masih mending. Ketika ada Mbappe, nggak ada yang supply Mbappe atau Messi dari tengah. Messi yang ngalah, mundur ke belakang, supply bola ke Mbappe yang golin. Itulah sistem berjalan di situ. Tapi gue ngeliat semalam bener-bener emang harus kalah itu, dan harus kebobolan, dan harus apa ya, nggak ada istimewanya lah untuk Paris Saint-Germain. Nah, di Madrid ini kayaknya lumayan, dia tuh bisa dibilang beruntung pun nggak juga, tapi emang malam itu menang aja. Gue nggak tahu kalau misalkan skor dari awal tuh udah imbang gitu, karena di saat si Sociedad belum golin, Sociedad tuh nggak parkir bus yang renggang. Nah, keuntungan dari Madrid, gue nggak tahu nih, Camavinga ini ternyata punya shoot yang kenceng ya. Gol Camavinga itu cepet tuh, ada beberapa gol yang dianulir. Akhirnya Modric juga melakukan itu. Nah, ini yang selalu gue bilang, kalau musuh udah parkir bus, tapi gelandang tuh cara nembusnya adalah kalau nggak bola scrim, bola atas, shoot dari jauh. Kebetulan banget tuh Modric lagi kencang banget kaki kirinya tuh, yang gue juga nggak nyangka golnya bagus. Camavinga juga gol-gol bola roket itu bagus. Ya selebihnya ya udah, gol-gol Madrid udah menang semenang-menangnya lah lawan Sociedadnya juga nggak ngelawan sih. Nah ini balik lagi, kayak kalau Madrid nih La Liga nih udah oke lah. Mungkin fokusnya masih bisa fokus buat La Liga. Sevilla bensinnya habis, Madrid masih ya kemungkinan besar juara La Liga Madrid. Nah, bagaimana pertemuan mereka berdua nanti? Nah, gue ngeliat gini, gue bingung lagi nih. Tadi itu gue seneng kalau PSG lolos ya. PSG dia kan masih berpotensi bermain dapat juara domestik, Ligue 1-nya masih bisa dapat. Tapi secara effort dia tuh nggak nunjukin tim yang pantas untuk menang Liga Champion. Maksud gue gini, emang nggak ada parameternya, tapi lu lihat ketika dulu Barcelona juara Liga Champion, di domestik dia gimana, Copa del Rey dia gimana. Jadi
anjir nih serem nih, di Liga Champion pun serem kayak gitu. Atau Inter pas treble winner juga gila nih, di domestik seru, di Copa seru, di Liga Champion seru. Jadi wah keren, wajar nih gitu. Atau malah kayak Chelsea kali yang udah nggak menang di liga apa, di Liga Inggris dia udah nggak menang, tapi di Matteo tuh yang ya udah kita fokusin ke Liga Champion kayak gitu. Nah, gue nggak ada ngeliat titik berat Paris Saint-Germain untuk anjir lu kayaknya tim yang bakalan juara Liga Champion dah gitu. Effortnya tuh dia untuk maju, untuk keren, enak dilihat, kurang gitu. Atau mungkin Paris emang nggak mikirin liga domestik lagi ya, tapi dia di Copa udah nggak lolos. Harapan cuma dua nih, Liga Champions sama Liga Prancis. Kalau emang Paris Saint-Germain ini udah nggak fokus di Liga Prancis, dia harusnya jago di Liga Champions. Makanya gue penasaran nanti kayak gimana. Atau memang jangan-jangan bukannya dia nggak fokus di Ligue 1, emang nih Pochettino nggak jago ngeracik. Parisnya emang bukan tim yang istimewa. Udah tuh, gue nggak, beberapa pertandingan si Paris Saint-Germain tuh nggak menunjukkan kualitas yang wah nih juara Liga Champions nih. Beda kalau lu ngeliat City, mungkin Liverpool yang lagi mepet-mepet terus. Liverpool di Carabao gimana, di Liga Inggris gimana, ya dia tuh menunjukkan kayak kelasnya, kayak wah anjing nih bahaya nih di Liga Champions, dia siap buat juara nih, final nih masuk nih gitu. City pun kayak City kemarin pernah masuk final, Pep gagal, tapi kita lihat sekarang nih lagi berkembang banget, pesat banget, serem banget, kemarin menang telak. Kita lihat nanti kayak gimana, kayak masih ada ditungguin anjing di Liga Champions. Kayak kalau ngeliat Paris Saint-Germain lu nggak, gue nggak tahu yang lolos gimana. Kalau Madrid masih parkir, gue sih akan lebih seneng yang lolos adalah si PSG. Tapi kalau Madrid berani nguasain bola, PSG tolol kayak kemarin, udah mending Madrid deh. Madrid aja yang lolos, biar Paris nggak juara, biar dia mikir kayak emang bener-bener sepak bola bukan cuman duit, kita harus punya sistem yang bagus, pelatih yang oke. Entah kayak katanya Zidane mau datang terus datengin Ronaldo, ngeliat Messi sama Ronaldo main bareng, aku nggak tahu lah. Tapi kalau dilihat nanti Paris Saint-Germain main setolol kemarin ya, Madrid menggebu-gebu, wah gue lebih seneng yang ya pasti main terbuka, main nyerang sih. Gue lihat aja nanti. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa nanti ada pertandingan seru, Liga Spanyol seru, Liga Inggris seru, Derby Manchester. Ketemu lagi sama review-review gue selanjutnya. Terima kasih udah support terus Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesok tahuan. Jangan lupa kalau mau nonton Liga Inggris, Mola TV ya. Liga-liga lain yang top-top Eropa juga banyak. Olahraga golf pun kalau keluarga lu suka sama golf pun ada. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.